Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati, SMA Negeri 1 Ketapang. Mata pelajaran kimia. Dalam pertemuan ini ingin mempresentasikan hasil diklat membuat media komik yang menarik untuk siswa dengan judul Uji Daya Hantar Listrik menggunakan alat doorbell. Untuk ini karena kemarin sudah mempelajari tentang larutan ya, maka sekarang masuk ke uji daya hantar listrik. Yang Ibu buat yaitu uji daya hantar listrik dengan alat doorbell dari hasil percobaan yang kemarin, foto yang Ibu ambil ya. Ternyata dari hasil percobaan itu ada ini ya, apa itu, larutan apa itu, dan namanya apa, alatnya. Ada yang menjawab itu nama larutan garam dan alatnya namanya doorbell. Oh iya, wow, keren. Pada saat dimasukkan ke dalam suatu larutan, ternyata bunyi belnya itu keras dan bergelembung. Terus ada yang tahu, ternyata dari hasil percobaan itu termasuk larutan elektrolit kuat. Apa itu elektrolit? Karena ada yang belum paham tentang elektrolit. Larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ada berapa macam larutan elektrolit itu? Ada 2 macam, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, apa itu larutan elektrolit kuat? Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Kira-kira ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yang pertama, dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, gelembung gasnya banyak, terionisasi sempurna, derajat ionisasinya sama dengan 1. Bahkan lampunya bisa menyala terang. Contohnya asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan larutan garam. Masih banyak lagi yang lainnya. Kalau elektrolit lemah, apa yang dimaksud dengan elektrolit lemah? Larutan yang menghantarkan arus listrik tetapi kurang baik. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu larutan redup atau bunyi doorbellnya lemah, terionisasi sebagian, gelembung gasnya sedikit, derajat ionisasinya nilainya lebih dari 0 dan lampunya redup ya. Oh begitulah ciri-cirinya ya. Iya, contohnya apa saja? Contohnya asam asetat, asam sianida, asam fluorida, dan amonium klorida. Terus percobaan lagi, ternyata dari percobaan itu dia tidak menghasilkan gelembung, ya, tidak menghasilkan gelembung dan tidak menghasilkan bunyi doorbell, tidak menghasilkan bunyi doorbell. Termasuk larutan apa itu? Itu termasuk larutan elektrolit, termasuk larutan non elektrolit. Apa itu larutan non-elektrolit? Yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Itu yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa kok tidak dapat menghantarkan arus listrik? Ternyata dia itu tidak bisa terionisasi ya dengan sempurna. Terus biasanya lampunya mati, tidak ada gelembung, dan tidak ada lampu menyala, tidak menyala alias mati. Terus derajat ionisasinya sama dengan 0. Oh, bagaimana larutan elektrolit bagaimana larutan non elektrolit itu? Kalian bisa memberikan contoh yang termasuk larutan non elektrolit. Ternyata yang pertama itu etanol, urea, aseton, dan glukosa. Itu ya ada yang menyebutkan teman-temannya. Bagaimana sekarang tentang larutan
elektrolit, non-elektrolit, dan elektrolit kuat, elektrolit lemah dengan menggunakan uji alat doorbell. Gimana? Apakah sudah paham? Iya, Bu. Alhamdulillah, iya Bu, paham. Ternyata teman-temannya sudah paham. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Tidak, Bu. Saya sudah paham. Demikian pemaparan dari kami. Eh, Nanti akan dilanjutkan percobaan minggu berikutnya ya, untuk membuktikan langsung supaya tidak hanya mendapatkan teori saja. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.